الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يصرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الآية Sadaqallahul Adzim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, sejalan umur kita ditambah oleh Allah. Maka Nabi pernah menyampaikan harus ada sejalan peningkatan daripada amalan kita. Kalau sejalan umur ditambah oleh Allah, tambah tua. Tapi prospek daripada nilai keimanan kita itu hanya pas-pasan saja. Disebut oleh Kanjeng Nabi, rugi Allah ngekei umur nang penuh. Maka supaya kita ini menjadi hamba Allah yang masih dicintai Allah, diberi kesempatan umur masih ada, maka gunakan kesempatan umur kita ini, hidup kita ini, untuk berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah, nilai-nilai kecintaan kita kepada Allah, taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah sejalan peningkatan umur kita akan diberikan tambah tua, hidup kita akan tambah tenang dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan zaman. Saya mengambil satu statement pesan wasiat dari ayahanda Luqmanul Hakim kepada seorang anak-anaknya. Karena Luqmanul Hakim ini seorang ayah yang betul-betul menunjukkan cintanya kepada anaknya. Dan anaknya pun menunjukkan tawaduknya kepada orang tua. Dinasehatinya kah nyambung. Nah, menjadi pada saat ini anak-anak lebih pintar dari orang tua. Tapi kadangkala adab dan akhlak ini semakin rapuh di dalam dunia saat ini. Maka ayahanda Luqmanul Hakim berwasiat yang dituangkan dalam satu kitab Nashaikhul Ibah. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasin. Awakmu nak menungso iki dibagi 3 bagian. Yang pertama, ketahuilah nak, ayahanda Luqmanul Hakim berwasiat kepada anak, wahai ayahanda, siap saya menerima. Wa thuluthun lillah. Sepertiga awakmu iki balik nang Gusti Allah. Yang kedua, wa thuluthun li nafsihi. Sepertiga lagi awakmu balik nanggone awak penobi, kembali ke diri kita.
Sepertiga lagi Allah menciptakan manusia ini sepertiga. Wa thuluthun lidudi, yaitu balik nanggone tanah kanggo panganane cacing. Lalu sang anak bertanya, wahai ayahanda, apa yang seharusnya sebagian itu kembali kepada Allah, sepertiga itu apa? Dijawab oleh ayahanda, nak, wa fa amma ma huwa lillahi waruhu, sing balik nanggone Gusti Allah awak peno iki nak, iku ruh sampean. Yang kedua ditanya lagi, wahai Abi, yang kembali kepada diri saya ini apa, wahai Abi? Fa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, amalan sampean. Yang ketiga, bagian dari tubuh kamu ini, fa amma ma huwa lidudi fa jismu, yaitu jasmani sampean iki besok bakal mudhun nang gone lemah. Lah kalau jisim ini kembali ke sana, buat sana, bagaimana ciptaan Allah model seperti ini indahnya? Tetap balik akan dipakai oleh makanan cacing tanah. Yang menjadi persoalan, bagaimana balik kita terhadap amalan kita selama hidup. Maka Allah menjadikan manusia ini dalam bentuk 3 bagian. Ini disebut 3 in 1. Barang telu iki nak, iki dikongkon Gusti Allah. Manggon ndok nggone bumi dikongkon Gusti Allah nandur kebagusan. Saya bertanya, kalau sudah namanya ruh masih berkumpul, menempel ke dalam tubuhmu, nak, jangan sampai mati orang duwe sangu awakmu. Nopo enten? Apa? Nek benjang niku, tiyang niki dikai umur, ruh dan jasad ini sudah masih berkumpul. Mereka tidak punya sangu ketika dipanggil oleh Allah. Banyak. Maka nasihat ini menjabarkan, selagi nak ruh masih menempel ke dalam jasad, sudahlah biarkan jasad. Jasad kata Nabi, silakan diperbaiki dengan baju-baju kamu. Jasad dimuliakan dengan bajunya. Jasad dimuliakan dengan rumah bangunannya, dengan mobilnya, dengan harta benda. Silakan. Ayahanda mengatakan, tapi yang dihitung oleh Allah, seberapa besar engkau tanamanmu ini panen untuk kita bawa di hadapan Allah. Fa'amaluhu, amalan kita di hadapan Allah. Lalu hadirin yang saya muliakan, sang anak bertanya lagi, wahai ayahanda, apa yang harus saya lakukan? Satu, wahai anakku, Kanjeng Nabi dawuh, ning barang telu no awak niki antara ruh, amal dan jisim jasad kita ini menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu, yajtahida fi taatillah. Sing taat nang Gusti Allah sing temenan. Kalau sampai nandur sing temenan, mesti panennya hasilnya bagus. Tapi nak ake wong sembahyang, tapi kelakuane sik elek. Banyak orang nandur lewat sholat dengan takbir at-tahiyat seperti mereka menyatu. Tapi kenapa wahai ayahanda, banyak hamba mereka sholat, tetapi mereka masih ada yang berbuat kotor dan maksiat. Niki terus jang ayah, iki sing carane nanduri gak temenan.
Takbir hanya sekedar takbir, jasadnya saja menyatu, tetapi ruh tidak bisa menghadirkan, menyatukan dengan Allah. Maka ake wong sembahyang, mohon maaf, si ake laku yang kotor di hadapan Allah. Karena antara jasad, ruh tidak bisa menyatu dengan Allah Rabbul Izzati di dalam takbir kita. Allah. Mohon maaf, ini Kanjeng Nabi yang mengatakan. Saya menyampaikan di sini. Jadi besok banyak orang yang betul-betul sholat, tapi dalam bentuk lahirnya saja. Tidak bisa menyatukan ruhnya, hatinya dengan Allah. Ono yang namanya ahli sholat, ahli zikir, gugur, kalah dengan nafsunya, kalah. Jangan heran kalau menteri agama itu gugur, jebol dengan lakunya. Kalau menteri yang lain masuk akal itu duduk ahli agama. Menteri agama kok jebol dalam urusan mengamankan keuangan haji. Iki gendeng. Makanya Kanjeng Nabi ojo ndelok. Makanya Kanjeng Nabi ojo ndelok belegere manusia, kopiahnya. Jangan dilihat lahirnya, lihat hatinya. Seorang kiai saja jebol, apalagi seorang kita-kita ini. Maka diperintah oleh Allah, tatkala engkau betul-betul beribadah kepada Allah, ya jatahida fi taatillah. Satukan diri iman, hati kita dengan Allah. Hanya kita dan Allah yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, ayah, bagaimana saya bisa mengamankan 3 yang ada di dalam tubuh kita? Al-ikhlasu fil ibadah. Nah, ini awak penuh iki besok dadi wong sing sukses. Ini awak penuh iki wis dewasa nak. Al-ikhlasu fil ibadah. Ibadah sing ikhlas, ojo duwe rasa abot. Sebab orang yang beribadah diperintahkan oleh Allah kok kerasa berat, maka beratnya beribadah akan membawa beratnya hidup manusia. Siapa yang bisa mengentengkan perintah Allah dengan ibadah, maka hidupnya dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi. Entah ibadah sholat enteng, maka hidup kita dientengkan Allah. Disuruh perintah puasa dengan enteng, ditahan nafsunya, Allah akan mengentengkan hidup kita. Dengan ada rezeki sedekah, maka beratnya sedekah yang diberikan oleh Allah, maka bisa membawa beratnya mencari rezekinya Allah. Tapi tatkala kita ada uang dengan ringan menafkahkan di jalan Allah, maka hidup dan rezeki kita dientengkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wajtanibul ma'asi. Jauhi kemaksiatan, Pak. Media sosial ini sudah enggak karu-karuan. Kalau media sosial ini menghina orang yang merendahkan orang lain, maka perintah Allah dan Rasulnya jangan ikut menghina. Rasul marah. Mestinya kalau ada orang menghina, merendahkan meskipun orang itu salah, maka salah di dalam medsos. Sama saja kita menumpuk dosa kita sendiri di hadapan Allah. Bagaimana saya bisa mengerti? Kalau mereka sudah betul salah dan disalahkan orang, ojo melok-melok numpui barang panas. Yang bisa doakan saja. Meskipun itu siapa orangnya. Ya Allah, mereka sudah direndahkan orang lain. Ya Allah, berikan hatinya ini mendapatkan pertolongan, pencerahan. Itu Rasul dan Allah mengatakan begitu. Tidak di taraf Indonesia. Pemimpinnya salah, direndahkan, ditumpui. Salah, direndahkan. Itu sama saja kita
mencari rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saja, ya Allah, pemimpin kita seperti ini. Ya Allah, berikan jalan keluar, pencahayaan hatinya. Mohon maaf, saya menyampaikan beberapa hal terhadap para murid-murid saya SMA, SMP, sampai bahwa merendahkan orang lain itu adalah bagian daripada larangan keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kita ini dengan mengikuti mereka merendahkan orang lain, apakah kita mendapatkan pahala sebesar? Tidak. Yang diberikan pahala itu adalah menumpuk mengikuti mereka itu dengan lawan yang ada. Mereka merendahkan, kita meninggikan dengan doa. Mereka menyalahkan, kita dengan doa. Maka ada air itu kalau mengalir mesti ke bawah. Meskipun air itu naik ke atas, jatuhnya mesti ke bawah. Kalau api, tidak ada api itu, hidupnya ke bawah. Dihadapkan api ke bawah, mesti naik api. Ada apa Allah menciptakan api dan air? Karena itu menggambarkan ada dua sisi nafsu di dalam diri kita. Kalau nafsu kita bagaikan air, maka kita bisa lembut menikmati hidup ini dengan baik. Tetapi kalau nafsu kita ini menggambarkan daripada cahaya api, maka bisa menjadi porak-poranda di dalam hidup kita. Oleh karena itu sedikit saya menyampaikan, ini nasihat. Kemudian baru saja kita memperingati 80 Indonesia merdeka. Pemimpin kita masih banyak kotor misalnya. Sudah kita doakan. Jangan direndahkan. Karena kalau direndahkan masih timbul pertanyaan kepada saya. Wah, Ustaz, Pak Kiai, bagaimana kalau mereka betul-betul menjadi orang yang merusak negara? Kalau kita ikut, berarti tambah rusak. Mengikuti mereka tambah rusak. Kemudian mohon maaf, ada lagi orang yang Masya Allah demo. Demo itu legal, Pak. Sah secara hukum. Tetapi kalau sudah ditindihi ini menjadi demo yang, apakah ya kita ikut-ikut? Mohon maaf, demo sah, pengambilan inspirasi sah. Tapi kalau sudah mereka panas, apakah kita ini orang waras harus mengikuti panas? Rusak negara kita. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi semasa mereka berada di Mekah sampai hijrah ke Madinah, pesannya itu, lawanlah orang yang jelek itu dengan sabar dan doa. Sabar dan doa. Jangan sampai kita ikut-ikut panas. Hadirin yang saya muliakan, sedikit saya sampaikan ini sebagai inspirasi. Mudah-mudahan seluruh yang hadir dalam peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, dengan iringan doa, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar perjalanan bangsa kita ini. Mudah-mudahan bangsa yang tambah baik, tambah aman, tambah sejahtera, sesuai daripada tema yang diusung, yaitu berdaulat Indonesia, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikri hakim. Wa taqabbala minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbir rahim wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. الحمد لله منعم على من أطاعه وتبع رضاء المنتكم وخلفه وعصى من توكل عليه كفى ومن فوض أمره إليه دبره وهدى أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في حياتنا يا الله اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في صحتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا اللهم بارك لنا في جميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور أحمده سبحانه وتعالى فهو حق محمود وأجل مشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يصرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الآية Sadaqallahu Adzim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur